Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan sumber daya alam pendukung ketahanan pangan nasional. Sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai potensi dan persebaran sumber daya alam pendukung ketahanan pangan nasional. Pada kesempatan kali ini kita hanya memfokuskan pada pengelolaannya saja. Mari kita mulai. Pengelolaan sumber daya alam pendukung ketahanan pangan nasional. Apa yang akan terjadi apabila suatu daerah kekurangan pangan? Kekurangan pangan pasti menyebabkan kelaparan, kurang gizi, dan dapat menyebabkan kematian. Untuk mencegah kekurangan pangan, perlu dilakukan pengelolaan pangan. Pengelolaan pangan yang baik akan memperkuat ketahanan pangan. Dalam hal ini, sumber daya alamnya juga dibagi menjadi 3. Sebelumnya kan dibagi menjadi 4. Untuk pertanian dan perkebunan kita jadikan menjadi 1 karena pengelolaannya hampir mirip. Yang kedua ada perikanan, yang ketiga ada peternakan. Kita akan membahas mulai dari pertanian dan perkebunan terlebih dahulu. Pengelolaan sumber daya lahan pertanian dan perkebunan. Ketika mengunjungi daerah perdesaan, kita dapat mengamati banyak lahan untuk kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian dibedakan menjadi budidaya tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura seperti tanaman buah dan sayuran. Banyak daerah di Indonesia menghasilkan bahan pangan selain beras. Penduduk di daerah penghasilan beras perlu didorong untuk mengolahnya sebagai bahan pangan. Contohnya, penduduk di daerah Temanggung, Jawa Tengah mengolah jagung menjadi nasi jagung. Di daerah Nusa Tenggara, penduduk mengolah ketela pohon menjadi bahan pangan. Sementara itu, penduduk di daerah Maluku dan Papua mengelola sagu menjadi bahan pangan. Upaya pengelolaan sumber daya pertanian dapat dilakukan dengan diversifikasi pangan, yaitu penganekaragaman atau membuat variasi makanan pokok yang dikonsumsi agar tidak bergantung pada satu jenis pangan. Seperti halnya, kebanyakan di Indonesia masih bergantung pada konsumsi beras. Pengelolaan sumber daya pertanian sebagai penyedia pangan perlu memperhatikan sistem ketahanan pangan dan faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Kita akan masuk pada penjelasan sistem ketahanan pangan. Sistem ketahanan pangan dibedakan menjadi 3, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan penyerapan pangan. Mulai dari ketersediaan pangan, yang merupakan ketersediaan jumlah pangan untuk mencukupi kebutuhan dan gizi bagi penduduk suatu negara. Ketersediaan pangan dapat berasal dari produk sendiri, impor, cadangan pangan, dan bantuan pangan, serta harus mampu mencukupi kebutuhan kalori untuk kehidupan masyarakat yang aktif dan sehat. Kemudian akses pangan merupakan kemampuan keluarga dan individu untuk memperoleh pangan yang bergizi. Pangan dapat diperoleh dari produksi sendiri, pembelian, atau bantuan pangan. Dan yang ketiga, ada penyerapan pangan, merupakan penggunaan pangan untuk kebutuhan hidup sehat seperti halnya kebutuhan energi, gizi, air, dan kesehatan lingkungan. Berikutnya masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Jadi ada 4 ya, yaitu lahan, iklim dan cuaca, teknologi, serta infrastruktur. Kita masuk pada lahan terlebih dahulu. Lahan merupakan faktor penting dalam penyediaan sumber pangan, terutama yang terkait sumber pangan hasil budidaya, pertanian, dan perkebunan. Semakin luas lahan potensial yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan, semakin baik ketahanan pangan di suatu negara. Perluasan lahan untuk tanaman pangan perlu ditingkatkan, mengingat dari tahun ke tahun jumlah penduduk semakin bertambah dan secara otomatis berpengaruh pada kenaikan kebutuhan pangan. Selanjutnya pada faktor iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca secara langsung ataupun tidak langsung turut mempengaruhi hasil sumber daya pangan. Contohnya, di mana petani masih bergantung pada turunnya hujan untuk mengairi sawahnya, atau bisa juga disebut dengan sawah tada hujan. Kemudian masuk pada faktor teknologi. Teknologi dapat membantu mempermudah kegiatan manusia menjadi lebih efisien dan efektif.
Dalam kaitannya dengan ketahanan pangan, teknologi dapat berperan dalam proses penyediaan serta pendistribusian hasil sumber daya pangan. Dalam bidang pertanian, penggunaan mesin traktor untuk mengolah lahan pertanian dan mesin giling dapat membantu proses pertanian menjadi lebih cepat. Masuk pada faktor terakhir, yaitu faktor infrastruktur. Indonesia sebagai negara kepulauan di mana antar pulau dipisahkan oleh lautan tentu membutuhkan infrastruktur perhubungan yang baik. Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan terutama melalui laut dan udara menjadi hal penting untuk menghubungkan wilayah satu dengan lainnya. Begitupun dengan prasarana perhubungan di darat, yaitu jalan dan jembatan. Tersedianya jalan dan infrastruktur perhubungan lainnya dengan kondisi yang baik sangat membantu proses pendistribusian sumber daya pangan dari wilayah satu ke wilayah yang lainnya. Itu tadi pembahasan mengenai pengelolaan sumber daya pada pertanian dan perkebunan, masuk pada pengelolaan sumber daya pada perikanan. Indonesia memiliki potensi perikanan laut yang sangat besar. Hasil perikanan yang besar tersebut perlu dikelola secara baik, yaitu mengoptimalkan keuntungan ekonomi dan sosial dari sumber daya yang tersedia. Pengoptimalan keuntungan ekonomi dan sosial dalam pengelolaan perikanan dilakukan dengan yang pertama, menjaga spesies target yang berada di tingkat atau di atas tingkat yang diperlukan untuk menjamin produktivitas berkelanjutan. Dalam artiannya, kita harus mengontrol konsumsi ikan yang kita manfaatkan, sehingga generasi yang berikutnya masih dapat memanfaatkan konsumsi ikan tersebut. Berikutnya, meminimalkan berbagai dampak penangkapan atas lingkungan fisik dan atas jenis non-target. Jadi, proses penangkapan ikan harus diperhatikan. Cara penangkapannya pun harus legal, dalam artian tidak boleh menggunakan bahan peledak ataupun pukat harimau. Yang ketiga, memaksimalkan pendapatan bersih bagi nelayan yang terlibat pada sektor perikanan. Serta yang terakhir, memaksimalkan kesempatan kerja bagi penduduk yang tergantung pada sektor perikanan. Konsep pengelolaan perikanan yang berkelanjutan mengandung beberapa aspek. Yang pertama, keberlanjutan ekologi yang memperhatikan kapasitas produksi perikanan agar tidak melewati daya dukungnya serta meningkatkan kapasitas dan kualitas ekosistem. Yang kedua, keberlanjutan sosioekonomi yang memperhatikan keberlanjutan kesejahteraan pelaku perikanan pada tingkat individu maupun tingkat industri. Yang ketiga, keberlanjutan masyarakat memperhatikan keberlanjutan kesejahteraan komunitas ataupun masyarakat. Yang terakhir, keberlanjutan kelembagaan yang memperhatikan regulasi dan kebijakan pengelolaan perikanan ikan tangkap seperti pendanaan dan administrasi yang baik. Itu tadi mengenai pengelolaan sumber daya pada perikanan. Berikutnya masuk pada pengelolaan sumber daya peternakan. Pengelolaan sumber daya peternakan di Indonesia dilakukan dengan sistem agribisnis, peternakan, dan sistem peternakan terpadu. Semisal sistem agrobisnis peternakan unggas. Contohnya, pendirian perusahaan pakan ternak, pembibitan ayam, peternakan ayam, rumah potong ayam, dan pengolahan ayam. Jadi dilakukan secara berkesinambungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Contoh yang lain adalah sistem peternakan terpadu pada peternakan sapi yang terintegrasi dengan pertanian. Misalnya, petani memanfaatkan kotoran ternak sebagai pupuk organik dan memanfaatkan limbah pertanian sebagai pakan ternak. Selain itu, hasil dari peternakan sapi tidak hanya melulu tentang daging sapi saja, tapi juga bisa dilakukan pengolahan seperti halnya susu diolah menjadi keju, yogurt, ataupun produk minuman atau makanan lainnya. Selain itu, pemenuhan kebutuhan pangan hewani dilakukan dengan upaya yang pertama, pengembangan dan penerapan inovasi teknologi.
Yang kedua, pemanfaatan dan pengembangbiakan ternak hasil penelitian yang produktif. Itu tadi pembahasan mengenai pengelolaan sumber daya alam pendukung ketahanan pangan nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi Bapak melalui WA pribadi Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.